Renungan harian dan ilustrasi. Hasil ketaatan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48:18. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan adalah hasil dari menaati perintah-perintah-Nya. Adalah janji-janji Tuhan bahwa ketaatan kita kepadanya akan menghasilkan damai sejahtera seperti sungai. Sungai ini akan terus mengalir dengan air yang melimpah. Yesus berkata, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes 14:27. Jadi kita mempunyai pilihan apakah kita membiarkan atau tidak hati kita gundah atau ketakutan. Rasul Paulus juga berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4:6-7. Kita tidak perlu takut, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1:7. Jika kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita dengan tidak membiarkan kekhawatiran masuk, dan dengan menyatakan permohonan kita kepada Bapa kita dengan ucapan syukur, roh ketakutan akan disingkirkan. Seringkali masalah dan kesulitan yang menyiksa hati dan mengacaukan pikiran kita sebagian besar adalah imajinasi pikiran kita saja. Jika kita terus membiarkan pikiran kita terfokus pada masalah dan tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka masalah utama yang sebenarnya hanya gundukan kecil akan menjadi gunung yang tinggi dan akan menjadi sulit untuk disingkirkan. Oleh karenanya kita harus menyingkirkan semua imajinasi dan fokuskan pikiran hanya kepada firman Tuhan. Jika tidak, ketakutan akan merampok damai sejahtera kita yang menjadi hak kita sebagai anak-anak Tuhan, dan sangat penting juga untuk hidup dalam damai dan keharmonisan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Jangan mengizinkan masalah dan kesulitan mempengaruhi damai sejahtera kita. Renungan kedua, kesaksian tentang Kristus. Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Yohanes 4:29. Perempuan Samaria yang berbincang dengan Yesus di sumur Yakub yang kemudian perempuan Samaria itu menduga secara tidak pasti bahwa hal pertama dalam kesaksian adalah undangan untuk turut menyaksikan perkara iman. Alamat pertama kesaksian bagi orang lain adalah diri sendiri yang menggambarkan kuasa dan kasih Kristus dalam hidup ini. Kristus memberitahukan tentang jalan hidup perempuan Samaria yang berbicara dengannya di sumur Yakub itu, jalan hidup yang diketahui oleh perempuan Samaria untuk diperbaiki. Kesaksian perempuan Samaria mengindikasikan bahwa Kristus mengetahui segala jalan hidup manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan,
baik yang kasihmu maupun kebencian, yang baik dan buruk tidak ada yang tersembunyi bagi Kristus. Tentu dimaklumi bahwa Kristus ingin agar setiap umat yang percaya kepadanya dikenalnya sebagai yang baik hidupnya. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Mazmur 139:3. Ilustrasi. Pelari amatir di pegunungan. Seorang pelari amatir sedang mengikuti lomba lari maraton pertamanya di daerah pegunungan. Rute yang harus ditempuh sangat menantang, penuh dengan tanjakan curam dan turunan yang tajam. Setelah berlari beberapa jam, garis finish akhirnya mulai terlihat di puncak bukit terakhir. Papan penunjuk jalan menunjukkan bahwa jaraknya hanya tinggal 200 meter lagi. Napas pelari itu sudah tersengal-sengal, dan seluruh otot kakinya terasa seperti terbakar. Namun, melihat kerumunan penonton di depan yang bersorak-sorai, semangatnya kembali berkobar. Ia mulai memaksakan kakinya untuk melangkah lebih cepat, melakukan sprint terakhir menuju puncak. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang longgar di kaki kanannya. Saat ia melirik ke bawah sebentar sambil tetap berlari, ia melihat ikatan tali sepatu kanannya terlepas. Ujung tali sepatu yang panjang itu kini menjuntai bebas dan melambai-lambai di atas tanah setiap kali kakinya melangkah. Di dalam hatinya, pelari itu mulai bimbang. Tinggal 200 meter lagi. Kalau aku berhenti sekarang untuk mengikat tali sepatu, posisiku akan disusul oleh 3 pelari di belakangku yang jaraknya sangat dekat. Lebih baik aku terus berlari saja, pasti aman, pikirnya egois. Rasa ambisi untuk cepat sampai ke garis finish membuatnya mengabaikan tali sepatu yang lepas itu. Namun, baru saja ia melangkah 5 kali setelah mengambil keputusan itu, ujung tali sepatu yang menjuntai tadi tidak sengaja terinjak oleh sepatu kirinya sendiri saat ia sedang melakukan langkah lebar di tanjakan. Seketika itu juga, keseimbangannya hilang total. Tubuhnya terlempar ke depan, dan ia jatuh tersungkur dengan keras di atas tanah. Lutut dan telapak tangannya lecet menahan hantaman, dan yang paling parah, otot pergelangan kaki kanannya terkilir sangat hebat akibat tumpuan yang salah saat jatuh. Ia meringis kesakitan di atas tanah, tidak mampu berdiri lagi. 3 pelari yang berada di belakangnya tadi melewatinya begitu saja dengan mudah. Impiannya untuk melewati garis finish dengan berlari bangga hancur berantakan, berganti menjadi evakuasi oleh tim medis menggunakan tandu. Hanya karena malas berhenti 5 detik untuk mengikat seutas tali sepatu kecil, ia harus kehilangan seluruh perjuangannya berjam-jam. Dalam mengejar target hidup, entah itu dalam karir, pendidikan, atau impian, kita sering kali terlalu fokus pada garis finish di depan mata. Kita menjadi sangat terburu-buru dan mengabaikan hal-hal kecil yang kita anggap sepele atau mengganggu kecepatan kita, seperti menjaga kesehatan, meluangkan waktu untuk keluarga, atau mengabaikan etika-etika kecil dalam prosesnya. Kita sering berpikir, nanti saja diurusnya, yang penting target saya tercapai dulu sekarang. Padahal,
Hal-hal kecil yang kita biarkan longgar dan terabaikan dalam hidup seringkali menjadi batu sandungan terbesar yang bisa menjatuhkan kita tepat sebelum kita mencapai kesuksesan. Jangan pernah meremehkan hal-hal mendasar dalam hidupmu. Berhentilah sejenak untuk membenahinya jika ada yang longgar, karena fondasi yang rapi akan menjagamu tetap berdiri tegak hingga akhir tujuan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus pukul 5:15